34 rojo, par. Cek, halo bradku. Di seantero jagat Nusantara, balik lagi bareng kami Santuy Movie yang masih siaga untuk nemenin waktu gabut kalian. Gimana kabarnya? Semoga kalian dan keluarga selalu dan terus dalam kondisi terbaik, oke? Berjudul Winning Streak, film ini akan menceritakan tentang sebuah keluarga yang sangat ingin menumbangkan bandar judi. Mereka melakukan cara yang bisa dibilang sulit dan gak mungkin sih, karena ya balik lagi gak ada bandar judi yang mau kalah. Nah, gimana keseruannya? So, biar semangat, mari kita ucapkan sama-sama secara serentak, oke? 1 and 2 and 3, apa? Gaskeun, mantap! I ain't gonna give up. Got too little time, I'ma live up. Head down, push forward through the tough times. Cause anything. Mi padre llevaba media vida intentando descubrir. Impian merupakan bentuk sebuah perwakilan dari setiap keinginan, motivasi, dan apa yang kita pikirkan. Gak ada seorang pun yang berhak melarang kalian untuk bermimpi. Misalnya pada saat ini, seorang pria tua bernama Gonzalo Garcia Pelayo yang gemar dalam berjudi. Tapi jangan bermimpi dapat harta atau kaya raya dari judi juga. Ingat ya, ini cuman film, jangan ditiru dan ambil aja pelajarannya, oke? Perfecto. Y la ruleta no tiene por qué ser una excepción. Bueno, tengo un nuevo método que va a funcionar igual. Seguro. Tomamos algo y te lo... Anak Gonzalo sendiri bernama Ivan Pelayo, yang dimana pada kesempatan itu Gonzalo mengatakan kalau mereka bisa menang berturut-turut dalam permainan roulette. Walaupun awalnya Ivan mengira kalau perkataan Gonzalo hanyalah bualan belaka, tetapi setelah Gonzalo menjelaskan kalau mereka hanya perlu sebuah goresan kecil di meja roulette hanya untuk tahu angka berapa aja yang sering keluar, Ivan mau mendengar penjelasan Gonzalo lebih detail. El 12, el 13 y el 22. Y la 7 está muy bien. Di tengah pembicaraan rencana yang akan mereka lakukan selanjutnya, pandangan Gonzalo dan Ivan teralihkan pada seorang wanita Chinese bernama Sui. Gonzalo yang telah meneliti sebelumnya menyimpan beberapa nomor yang sering keluar dalam permainan. Setelah memastikan bahwa semua akan berjalan sesuai rencana dan mereka kini membutuhkan sebuah tim, Ivan segera pergi berkunjung ke rumah para saudaranya. Es igual. Y encima no tienes dentro de media hora una entrevista para presentar un programa. Dikarenakan saudara perempuannya menolak ajakan dari mereka, Ivan pergi ke pasar ikan untuk menemui sahabat laki-lakinya yang bernama Balon. Walaupun ternyata Balon belum pernah menginjakan kaki di kasino, Balon yang butuh uang untuk membayar cicilan rumah serta Bang Emok yang nunggak menerima ajakan Ivan. ¿Cuándo empezamos? Setelah mengunjungi Balon, Ivan menuju kediaman sepupunya yang bernama Alfredo dan juga Marcos. Walau mereka berdua telah dewasa, tingkah laku kedua sepupu Ivan masih seperti anak kecil Ya intinya sering bercanda dan gak serius gitu, Brad. Pada kesempatan itu di hadapan Gonzalo, Ivan mengatakan rencana yang akan mereka lakukan untuk mengukir sebuah sejarah. Si es alguno de los que hemos apostado, el croupier nos paga. El croupier tira la bola. Singkat cerita, di malam hari Ivan, Marcos, Alfredo, dan juga Balon langsung pergi ke sebuah kasino. Saat yang lain bertaruh di atas meja roulette, Gonzalo memantau mereka dari rumah sembari meneliti menunggu laporan dari Ivan. Diketahui mereka berempat bertaruh di meja yang berbeda dan di setiap nomor yang sama yang telah diberikan Gonzalo. 29, par, 675. Mampu.
Putaran demi putaran mereka mainkan sampai tiba di mana mereka akhirnya mendapat keuntungan lebih dalam permainan. Tapi saat Ivan memberi kabar pada Gonzalo jika mereka telah mendapat keuntungan dalam permainan dan kembali ke meja, Ivan gak melihat Alfredo dan juga Balon yang ternyata lagi merayu perempuan dan malah bermain di mesin slot. Aduh! Progresivo. En 5 minutos sería toda la pasta que ganar. Si nos toca... Anda. Anda, sí. La aurora... ¿Habéis visto alguna vez la aurora boreal? Merasa rencana mereka menjadi hancur berantakan, Ivan langsung membawa ketiga saudaranya untuk pulang. Di tengah perjalanan, Ivan menyuruh mereka untuk keluar dari mobil dan pada kesempatan itulah Ivan menjelaskan jika mereka adalah keturunan Pelayo. Pelayo sendiri merupakan orang-orang yang pantang menyerah dalam menggapai mimpi. Hal itu Ivan katakan agar mereka semua kembali bersemangat untuk menggapai mimpi dan mengukir sejarah. Setelah mendengar ucapan kata-kata Ivan yang begitu menggetarkan hati, Marcos, Alfredo, dan juga Balon akhirnya kembali bersemangat demi mengukir sebuah sejarah baru. Secara mengejutkan, di malam itu juga mereka mendapat keuntungan berkali-kali lipat dalam permainan roulette. Hari demi hari mereka berempat pergi ke kasino yang sama hanya untuk bermain roulette, hingga di suatu malam pihak kasino yang sadar jika kelompok Ivan telah meraup uang yang sangat banyak, menyuruh salah satu karyawannya untuk memata-matai kelompok Ivan. Beberapa waktu kemudian, di sebuah bar milik sang ayah, Ivan bersama keluarganya merayakan hari keberhasilan mereka. Di tengah perayaan itu, secara gak disangka, Alfredo yang terpikat oleh seorang bandar di kasino mengajaknya untuk bergabung merayakan hari keberhasilan mereka. Bandar cantik itu bernama Ingrid, cewek seksoy Amburahoy yang selalu menjadi saksi dalam permainan mereka. Marcos García, 24 años. Ha empezado muchas carreras, pero no ha terminado. Setelah puas mengikuti kelompok Ivan dan memotret mereka semua, si pengintai ini yang kita sebut aja Joko lah ya, sesuai request. Duh Joko, dicariin Pasya tuh, memberikan semua hasil informasi tentang kelompok Ivan pada pemilik kasino yang bernama La Bestia. Melihat karyawannya yaitu Ingrid ada bersama kelompok Ivan, La Bestia langsung menyuruh Ingrid untuk masuk ke ruangannya. El sueldo, las condiciones, ¿te parece todo bien? Secara mengejutkan, La Bestia yang mengalami kerugian yang begitu besar menyuruh Ingrid untuk menjauhi pria itu. Mendengar perintah tersebut, Ingrid yang juga gak mau dipecat dari pekerjaan dengan terpaksa menuruti perintah sang bos besar. Semenjak kejadian itu, Ingrid mengakhiri hubungannya dengan Alfredo. Alfredo yang udah tahu jika itu semua karena ulah La Bestia mengatakan hal tersebut pada Ivan. Sadar jika La Bestia pasti telah mengenal kelompok mereka, Gonzalo menyuruh anggota lainnya agar berhati-hati. Pero ¿cómo puede ser tan imbécil para tirarse a una croqueta? Di malam harinya, seperti biasa saat Ivan dan kelompoknya akan masuk ke kasino, tiba-tiba Ivan yang lupa membawa kartu identitas menyuruh Marcos menggantikannya sebagai ketua. Hal itu Ivan lakukan agar mereka semua bisa bermain roulette terlebih dulu selagi dia mengambil kartu identitasnya. Si ganamos volvemos a apostar 10 y si perdemos 20. Ternyata setelah kepergian Ivan, Marcos menyuruh Alfredo dan juga Balon untuk menaikkan taruhan. Mendengar hal itu, sontak Alfredo dan juga Balon gak setuju metode yang diberikan Marcos karena bisa membuat mereka rugi besar. Tapi karena Ivan telah menyuruh mereka berdua untuk mematuhi perintah Marcos dengan terpaksa, Balon dan juga Alfredo mengikuti saran yang telah diberikan Marcos. Rojo, par y pasa. Da el número. ¿Solo son 3 hoy? Sí, el hijo no ha entrado.
Ternyata benar aja, tampaknya metode yang diberikan Marcos malah merugikan kelompoknya. Sampai-sampai Balon dan Alfredo yang udah kalah telak menyuruh Marcos untuk berhenti. Alih-alih mendengar saran dari kedua saudaranya, Marcos yang panas dan udah nggak punya uang lagi, malah meminjam uang ke rentenir dan kembali bermain. Al viernes al 30%, queda entendido. Sí, sí. Di waktu yang sama, bukannya pergi mengambil kartu identitas, Ivan yang terpesona pada pandangan pertama mendatangi Sui yang lagi berada di arena permainan time zone. Pada kesempatan itu, Ivan yang punya paras ganteng dan motor gede malah mengajak Sui untuk jalan-jalan. Singkat cerita, setelah puas bersenang-senang dengan Sui, Ivan dihubungi oleh Alfredo agar segera datang ke kasino. Ternyata karena ulahnya sendiri, uang yang telah mereka kumpulkan senilai 6.000 euro kini telah ludes gak tersisa. Hingga Alfredo yang tahu kalau Marcos telah meminjam uang pada rentenir menghajar Marcos habis-habisan. Beruntung sebelum hal yang semakin buruk terjadi, Ivan dapat melerai suasana. ¡Que nos ha arruinado! ¡Que nos ha arruinado! ¡Me ha entrado en la cabeza! ¿Estás bien? Ya está loco. Cuando me tocaba jugar en la 9, la de la mariposa, antes de apostar. Keesokan harinya, karena peristiwa semalam, Marcos mengatakan kalau pihak kasino telah menandai meja roulette yang sering mereka mainkan. Hal itu bisa dibuktikan dari beberapa tanda yang Marcos buat sebelumnya berubah karena meja 9 yang harusnya bertanda kupu-kupu ini berubah menjadi tanda yang lain. Atas hal itu, Gonzalo menyuruh mereka untuk bermain kembali seakan-akan gak terjadi apa-apa. Masalah uang rentenir yang ludes senilai 10.000 euro, Ivan berjanji akan menjual motornya untuk membantu Marcos melunasi hutangnya. Dua 12 jam kemudian, seperti yang diperintahkan, kelompok Ivan beraksi kembali dalam permainan roulette dan secara gak disangka, tampaknya kelompok Ivan dapat dengan mudah menguasai permainan tersebut dan mendapat pundi-pundi uang kembali. Tentu aja La Bestia sontak kaget karena kok bisa-bisanya kelompok Ivan menang lagi dalam permainan roulette. Beberapa waktu kemudian, karena mendapat keuntungan yang sangat banyak dan melunasi hutang tanpa diduga, di tempat kerjanya Balon mengajak Ivan untuk berbicara. Pada kesempatan itu, Balon yang merasa kalau pekerjaannya terbengkalai akibat misi yang diberikan Ivan, tanpa diduga dia mengatakan kalau dia akan keluar dari misi. Mendengar hal itu, tentu aja Ivan yang kasihan dengan keadaan Balon meyakinkan Balon untuk tetap menjalankan misi. Sayangnya Balon yang tetap kekeh lebih baik bekerja sebagai tukang ikan menolak permintaan tersebut. Setuju gue sama Balon, asli. Qué pena, joder. Dikarenakan mereka kini kehilangan satu pemain, Gonzalo menyuruh Ivan agar memasukkan Sui dalam misi mereka kali ini. Ivan yang sempat menolak dengan terpaksa menyetujuinya karena mereka nggak punya pemain lain. El 8, el 12... el 19 y el 26. Dengan hadirnya Sui secara mengejutkan, kelompok Ivan mendapatkan keuntungan yang lebih besar. La Bestia yang emosi memerintahkan atasan Vanessa, yaitu saudari Ivan yang merupakan seorang presenter, agar memecat Vanessa dari pekerjaannya hanya karena keluarga Vanessa telah membuat rugi kasino miliknya. Joder, ¿cómo os lo tengo que decir? ¿Pero por qué? Sé que estaban tan contentos. Vanessa yang mendapat kabar kalau dia dipecat marah besar pada Ivan dan Gonzalo yang hanya terus memikirkan diri sendiri. Atas hal itulah Ivan yang emosi memarahi La Bestia habis-habisan. Daripada kasinonya kembali merugi, tentu aja La Bestia memerintahkan kedua sekuritinya untuk mengusir kelompok Ivan. ¡Volveremos, Laguna! ¡Volveremos!
Keesokan harinya setelah mendengar penjelasan dari Ivan, Gonzalo dan Ivan pergi ke kasino menghadap La Bestia. Ternyata La Bestia dan Gonzalo merupakan teman lama alias Besti yang diam-diam punya dendam pribadi masa lalu mereka. Pada kesempatan itu La Bestia yang gak mau kasinonya bangkrut menyuruh mereka untuk gak menginjakan kakinya lagi di kasino miliknya. Mendengar hal itu, Gonzalo mengatakan kalau La Bestia hanyalah seorang pengecut dan Gonzalo sendiri bersama kelompoknya akan tetap berkunjung ke kasino manapun hanya untuk meraup keuntungan besar dalam permainan roulette. O en Londres, o en Las Vegas, o donde sea. Beberapa waktu kemudian karena kelompok mereka gak diperbolehkan lagi untuk bermain di kasino sebelumnya, Sui mengajak Ivan menemui keluarganya. Ternyata Sui yang sebelumnya telah mempelajari metode yang diajarkan Gonzalo mengirim beberapa orang pergi ke sebuah kasino lain untuk mendapat angka-angka yang sering keluar dalam permainan roulette. Setelah mendapat apa yang mereka butuhkan, Ivan dan kelompoknya memulai aksi kembali di berbagai kasino. Secara mengejutkan, kelompok Ivan dapat dengan mudah memenangkan permainan roulette di kasino manapun. Wow! Hingga saat mereka menghitung keuntungan besar mereka yang nilainya hampir 100.000 euro, secara mengejutkan, Balon dan Vanessa mengunjungi mereka merayakan hari keberhasilan. Gak cukup sampai di situ aja, karena ingin mengukir sejarah, Ivan dan kelompoknya kembali beraksi memainkan permainan roulette di berbagai kasino. Pihak kasino yang sadar kalau kelompok Ivan selalu menang dalam permainan dan menyebabkan kerugian besar langsung mengajak Ivan untuk berbicara. Sí, nos hemos dado cuenta, es verdad. Pada kesempatan itu, pihak kasino mengatakan kalau Ivan bersama kelompoknya telah sangat merugikan kasino dalam permainan roulette. Mendengar ucapan itu, tentu aja Ivan menjawab kalau semua hanya masalah kalian, bukan masalah kami. Nah, atas hal itulah pihak kasino yang gak mau bangkrut memberikan sebuah cek kosong agar mereka gak lagi bermain di kasino itu. Sejak saat itu, nama kelompok Ivan yang sering disebut The Pelayos memenangkan permainan roulette terus-menerus dan merugikan banyak kasino dimanapun. Dan dari sinilah akhirnya Ivan, Gonzalo, dan yang lain mengukir sebuah sejarah. Tapi ternyata Ivan yang masih punya dendam terhadap La Bestia menginginkan kelompoknya untuk bermain kembali di kasino La Bestia. Hal itu pun sontak membuat Balon sedikit marah dan menolak permintaan Ivan. Gak hanya Balon aja, tampak Sui yang melihat tingkah laku Ivan yang ngotot malah mengakhiri hubungan mereka saat itu juga. Beberapa waktu kemudian, Ivan, Gonzalo, Alfredo, Balon, Marcos, dan Vanessa akhirnya memberanikan diri menginjakan kaki lagi di kasino La Bestia. Melihat hal itu, La Bestia yang sebelumnya telah mengganti meja roulette yang akan dimainkan Gonzalo dan melihat hanya Gonzalo aja yang akan bermain, memperhatikan permainan yang akan dilakukan oleh Gonzalo. Negro, impar y falta. Putaran demi putaran Gonzalo mainkan, tapi sangat disayangkan tampaknya keberuntungan gak lagi berpihak pada mereka. Sampai-sampai Vanessa dan Marcos yang gak sanggup lagi melihat kekalahan langsung berbicara empat mata tentang permainan Gonzalo. Di tengah perbincangan mereka, Balon menyuruh mereka untuk kembali karena Gonzalo butuh dukungan penuh dari mereka berdua. 17, negro, impar y falta. No hay nada. Ivan yang gak mau mereka mengalami kerugian besar menyuruh sang ayah untuk berhenti dan pulang saat itu juga. Mendengar hal itu, tentu aja Gonzalo menjadi marah dan malah memasang semua uang yang mereka miliki pada nomor 14 dan kemudian...
Sangat disayangkan tampaknya Gonzalo harus mengalami kekalahan yang fatal dalam permainan roulette itu. Tapi ternyata di tengah ucapan La Bestia yang memaki-maki Gonzalo, secara mengejutkan Sui bersama kelompoknya di meja lain memenangkan banyak sekali pundi-pundi uang. Mamam tah. Ternyata semua itu adalah rencana Gonzalo dan Sui untuk benar-benar menghancurkan usaha milik La Bestia. Dengan kemenangan mereka yang begitu besar, The Pelayos telah resmi mengukir sebuah sejarah dengan sebutan kelompok penjudi handal yang sering menang dalam berjudi. Karena kelompok The Pelayos atau Pelayos sendiri bisa meraup keuntungan lebih dari 1,2 juta euro dalam permainan roulette. Dan akhirnya film ini pun tamat. Nah, itu dia Brad. Jadi, kalau di film sih kelihatannya gampang. Nah itu mah cuman film Brad. Jadi kalau kalian ikut-ikutan kayak gitu tuh bisa dipastikan kalian akan meratapi nasib. Makanya yang masih suka judi online, masih suka depo, udahlah stop aja lah sampai di sini. Mau sampai kapan kalian ngejar jackpot? Mau sampai kapan kalian ngejar pengen ngebalikin kekalahan yang kemarin? Bukannya balik Brad, yang ada mah kalian malah makin rungkad. Udah ya, stop sampai di sini ya. Udah ya Bradku, udah bager Brad mah. BTW selamat bulan Ramadan dan selamat berpuasa buat yang menjalankan ya. Semoga kuat sampai akhir, jangan bolong-bolong ya Bradku. Kami aja kuat puasa, iya gak bohong kami mah. Oke, dan pesan yang bisa kita ambil dari film kali ini adalah bandar judi gak akan pernah takut kalau kalian menang. Yang mereka takutkan adalah jika kalian berhenti. Oke Bradku, makasih banyak udah nonton sampai akhir. Seperti biasa mohon maaf karena masih banyak kekurangan. Semoga kalian dan keluarga sehat selalu. Salam sukses, salam santuy, dan see you next time. Bye-bye. Feel the blood creeping up from the heathens. Got will, got fight, got pride, got reason. If they wanna go eat, then you know I'm gon' feed them. If you're coming for me, hope you're ready for a demon.